Sobat Selai semuanya. Pastinya bahagia sekali karena ini sudah mendekati Lebaran. Betul, kamu sudah nyiapin apa di rumah? Kalau ibuku karena merayakan Lebaran sama adikku pasti kue-kue sudah Kue kering. Banyak ya. baju Kamu nyiapin apa, Lebaran Put? sudah. Kue kering itu maksudnya kue yang udah tahun lalu. Kering. Bukan. Kue Yang penting bukan kue gagal kayak rotimu ya. Nah, kali kamu bakal. Udah nyiapin iman dan takwa ya pastinya ya untuk menyambut menyongsong Hidup baru. hidup baru. Lebaran, iya benar sih. Karena kan kemerdekaan. Fitri, menyambut Fitri. Kemerdekaan. Nah, ngapain kemerdekaan? 17 Agustus emang kan mau Lebaran. Kemenangan Dari maksudnya. yang jelek-jelek di Betul. tahun lalu. Setelah melawan hawa nafsu, ya kan. Terus apa namanya? Lawan apa lagi? Apa? Mengumpulkan pahala di bulan puasa. Ini kita Betul. merdeka, sudah bisa menghindari godaan-godaan setan yang terkutuk. Harapan dari aku sih untuk kalian semuanya atau sobat Selai yang menjalankan ibadah puasa jangan sampai ya after Lebaran kalian kembali lagi gitu. Jalan Ya, Ke jalan yang buruk, yang harus- belok-belok. harus lurus karena sebenarnya arti dari puasa di samping menjaga hawa nafsu, Menahan. lapar dan haus itu kan juga agar Be better. apa ya, yang lebih baik. Katakanlah puasanya juga puasa sikap juga untuk pelajaran kedepannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, Ngasih ampau-ampau. Terus kalau lebaran itu kan pasti kumpul-kumpul kan halal bihalal. Pingin gak sih kayak mengabadikan momen-momen yang luar biasa itu? pingin Aku banget dong. pingin. Pingin kan? Kenapa? Karena aku setiap momen sekarang aku sangat menghargai namanya foto sama video. Sekalipun katakanlah ada video yang nggak jelas, ada foto yang nggak jelas, tapi itu menjadi cerita di suatu saat. Nanti tuh bakalan diketawain bareng gak sih? Betul. Tapi diketawain kalau mungkin bagi orang-orang yang seperti aku, Nisrina yang kita memang yatim tim, ya. Senior dan junior. Itu kalau lihat foto-foto lama masih ada keluarga yang lengkap itu kan rasanya kayak ini dulu gitu kita mengingat. Nah terus kalau halal bihalal kan nggak mungkin kayak misalnya kita sekeluarga nih, minta tolong dong kamu yang videoin kan nggak mungkin. Kita nggak punya foto Nggak yang hikmat. lengkap. Terus gimana caranya teman-teman semuanya? Mau tahu solusinya? Mau Mau lah. tahu solusinya? Mau lah. Mau tahu solusinya? Kali ini kita kedatangan orang yang luar biasa. Siapa dia? Yang kita butuhkan Ada Mas Syahri Santoso dari Kartun Tim. Yang memang kali ini kita mengangkat tema itu dari hobi ke profesi, perjalanan menjadi vendor foto dan video profesional. Apakah ini akan menjawab kebutuhan kita ketika halal bihalal nanti ya kan? Kita mau nyapa dulu. Halo Mas Syahri. Halo Kak. Bener ya namanya Mas Syahri ya? Betul betul. Artinya Saya apa teman itu Syahri itu? Syahri artinya bulan. Santoso? Santoso bulan yang baik. Oh, ada Syahrul Ramadan itu ya? Iya, Bulan betul. Ramadan. Bulan Ramadan. Bener. Iya betul betul. Bener kok. Selalu ya kamu tuh kalau ada orang yang jejak spek Gapuro, tiba-tiba kamu langsung pinter ngomongnya. Jelas, Iya jelas. iya iya. buat gitu ya. Iya. Jelas. Kesini sendiri. Ya ada sama rekan Oh juga. sama rekan. Kalau Iya. di rumah sendiri? Ya di rumah sementara masih sendiri. Mau diisi nggak? Kalau ya diisi perabotan, Iya. sofa gitu boleh lah. Sekarang itu Menerima. masalahnya gini, 2025 itu yang gercep bukan hanya yang cowok, tapi yang Iya. cewek. Wah. Satu banget gitu. Soalnya itu menghindari pertanyaan nanti waktu lebaran Lebaran. tuh kapan nikah? Bukan itu sih, Ci. Lebih bukan ke situ. Ini Gatel karena aja. bukan gatel, karena dunia sudah tua mau kiamat ya. Jadi cepet-cepet ya. Iya. Enggak, soalnya harapanku kan sebenarnya bulan Lebaran ini aku mau pulang ke rumah mertua. Cuma dimarahin karena belum punya gitu loh. Oke. Mertuanya siapa? Makanya ya kan. Kalau kamu pulang ke mertua anak tua itu kan beda. Beda. Bingung aku nanti. Makanya. Mohon maaf lahir batin. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terus Mendekati Lebaran ini apa yang sudah dipersiapkan pribadi dari keluarga dan Mas sendiri? Alhamdulillah kalau persiapan di Ramadan ini mulai dari persiapan mungkin bebersih rumah, terus juga kalau di rumah kan juga jadi studio kan. Oke. Nah, studionya juga hari ini kemarin sudah selesai bersih-bersih, terus bersih-bersih di PC juga itu kemarin Oke. sudah. Oh, bersih-bersih yang di PC. Nah, Ya. bersih-bersih di PC itu berarti foto-foto atau file-file gitu? Ya, file-file lama yang sudah waktunya di backup dinas itu dibersihkan semua. Oke. Memang cenderung kayak gitu ya kalau mau hari raya ya, mau Natalan, mau Lebaran itu pasti Semuanya. bebersih rumah.
gitu Iya. loh. Karena kan mau ada tamu juga pasti ke rumah, nggak mungkin kan kalau rumahnya seperti kamu tadi ke rumahku gitu kan. Masa ya, aku tuh mau masuk rumah. Mau masuk Nggak boleh, jangan masuk bisa di rumah, luar soalnya aja. Baru ini tamu diusir, udah dia minta jemput, aku diusir, aneh. Nah, balik lagi nih sama Mas Syari. Siap, siap. Mas ngawalin untuk menjadi seorang videografer atau fotografer yang profesional itu awalnya seperti apa? Apakah dulu sekolahnya waktu SMK atau kuliah di bidang itu, atau setelah menemukan jati diri akhirnya ingin belajar dan akhirnya menjadi profesi? Oke, baik. Jadi ini flashback lagi ya ke tahun saya. Jadi Partum Tim itu berdiri di tahun 2021. Oke. Nah, awalnya sih kalau saya sama yang saya ajak sekarang ini itu berdua. Nah, berdua terus juga bagaimana sih? Oh, ternyata hari ini kalau bilang di Kota Batu khususnya, terus juga dulu kan proses pas pandemi. Nah, pandemi itu kan teman-teman yang seusia saya banyak yang nganggur. Nah, jadi saya melihat peluang terus ketika ngomongin ternyata banyak vendor-vendor yang belum bisa menyentuh hingga ke lapisan masyarakat yang terbawah. Terus melihat seperti itu, terus melihat potensinya teman-teman ternyata banyak yang menyukai di bidang hal-hal videografi, fotografi gitu. Akhirnya kita gabungkan bersama-sama. Kalau saya sendiri itu secara basic atau secara jurusan saya bukan jurusan dunia fotografi maupun videografi. Oh, sebenarnya apa tuh? Saya kalau SMA itu jurusan MIPA. Oh, Oke. MIPA. Ya. Pipa, ya. susu. Bukan. Beda. Tuh. Oke. Tapi Terus kuliahnya? kalau kuliah saya malah di jurusan keguruan. Oh. Gitu. Pendidikan ya. Ya, benar, Profesinya dengar. malah sekarang jadi Ya, foto video. profesi yang hari ini saya lakukan dan alhamdulillah sustain hingga mungkin bisa dibilang 10 tahun ke depan itu di dunia ya fotografer. Itu berarti startnya mulai dari tahun berapa? 2021. 2021 itu udah yang profesional ya? Maksudnya sudah mulai yang berbayar dan lain sebagainya Ya, atau masih betul. mendalami aja sekedar Oke. hobi gitu? Ya. Kalau yang hobi itu saya start di 2019. Oke. 19 itu saya berdua itu sama namanya ada Mas Adam. Nah, 19 sampai 2021, nah terus 2021 kami ambil langkah yang lumayan krusial itu ya istilahnya. Krusial, kita mulai berani menawarkan dan terus juga mendalami lagi karena kalau sebelumnya hobi, kalau menuju profesional berarti kan ada hal-hal yang harus disesuaikan. Tuh. Nah, itu dan alhamdulillah bisa sustain hingga hari ini. Oh, berarti awal dulu sama Mas Adam, Mbak Inul nggak ikut? Beda. Kalau- Bukan Mas Adam. Kalau sekarang itu kami ada berempat gitu. Berarti Tim. Partum tim itu sekarang ada 4 orang. Ya, 4 orang inti dan kalau freelance namanya event kan Pasti buat- tergantung eventnya ya. Ya, tergantung event. Nah, ngawalin maksudnya jadi dari 2 akhirnya jadi 4 ya Iya. Mas, dalam satu project itu kan beda kepala ya. Berarti setidaknya pasti beda apa ya? Beda rasa atau beda taste. Ya, Nah, Pasti betul, kan kalau betul. punya idealis sendiri kan betul. biasanya Nah, ya, foto apalagi foto. anak muda ya. Iya, Nah. betul. Itu gimana biar menyamakan taste-nya gitu. Oke, karena kami berangkat yang pertama karena ini orang yang bakal menjadi founder atau menjadi pendirinya, maka saya yang terutama yang saya cari adalah orang-orang yang sudah paham dengan dunianya, terus juga mengerti tentang apa itu fotografi, videografi, serta yang tak kalah penting sudah mengenal baik dengan saya. Oke. Karena nanti menjadi partner saya dalam bekerja. Kalau saya belum mengenal dia, maka nanti ketika menjalani sebuah bisnis bakal banyak tantangan yang harus saya selesaikan sebelum menyelesaikan klien. Jadinya gitu. Betul sih Mas Bakal. Berarti Nis, kamu waktunya mengenal. Iya, Biar kenal. siapa tahu nanti setiap masalah bisa kita selesaikan dengan baik dan benar gitu kan. Kalau nggak baik ya, oh kameranya yang jadi jaminan ya kan. Hati-hati aja. Nah, tapi Nisrina akan kenalan dulu ya setelah yang satu ini. Jadi biarkan Nisrina kenalan dulu sama Mas Syahri ya. Makasih udah kasih kesempatan. Iya, sama-sama. Iya, Setelah iya. yang satu ini tetap di slideshow. Jadi 08 berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diplomat, saya Syahri dan saya siap bikin gebrakan. Di era digital saat ini kebutuhan terkait dokumentasi sangat banyak sekali, mulai dari individu hingga sebuah lembaga maupun korporat. Kami Partum Tim berdiri sebagai penjawab masalah atas kebutuhan tersebut. Kami menyediakan mulai dari dokumentasi pribadi hingga dokumentasi untuk kebutuhan korporat maupun lembaga dan organisasi. Kami sangat berpengalaman dan juga memiliki pelayanan serta kualitas yang bagus dalam memenuhi aspek tersebut. Partum Tim berisi kumpulan pemuda yang memiliki visi dan misi yang sama untuk bekerja tentang memenuhi bagaimana klien kita, bagaimana individu yang berhubungan dengan kita bisa terdokumentasikan dengan baik. Partum Tim merupakan vendor yang melayani kebutuhan klien untuk kebutuhan foto, kebutuhan video, serta multicam. Dan yang terbaru kali ini kami mencoba bereksperimen ekspansi terkait kebutuhan konten LED untuk event. Berawal dari bagaimana kami di tahun-tahun corona, pada saat itu pandemi COVID-19, kami mengumpulkan anak-anak muda yang memiliki visi yang sama dengan kami terkait pentingnya dokumentasi yang berkualitas. Semenjak hal tersebut, kami terus berkembang, terus belajar terkait bagaimana kebutuhan dokumentasi yang baik, yang layak untuk dijual, sehingga kami pun berkumpul pada saat ini berlima, dan kami semuanya memiliki visi yang sama bahwa dokumentasi yang baik adalah dokumentasi yang hingga bisa menyentuh klien. Bagaimana ketika event tersebut sebagai penonton kita bisa merasakan suasana yang terjadi pada saat itu. Sehingga Partum Tim layak sekali ketika kita dipercayai, diberi amanah untuk mengambil maupun mendokumentasikan sebuah event-event. Partum Tim dalam bisnisnya kami menerapkan bagaimana antara klien dengan kita sebagai penyedia jasa itu sangat terikat dengan bagus. Kami selalu mendampingi apapun permintaannya, ketika itu bisa kami realisasikan maka akan kami laksanakan. Kami utamakan bagaimana pentingnya komunikasi sehingga apapun kebutuhannya bisa terdeliver dengan baik antara dari klien juga dengan tim. Karena sesuai dengan namanya Partum Tim, itu adalah sebuah istilah yang artinya tim kreatif. Bagaimana kami membuka seluas-luasnya ruang kreatif sehingga anak-anak muda khususnya yang tergabung dalam kita di Partum Tim itu bisa memanfaatkan tenaganya, bisa menyalurkan bakatnya lewat industri foto, video maupun multicam dan juga desain grafis. Memiliki market yang sangat bagus sekali, terutama di Kota Batu, mulai dari event wedding, pre-wedding, event organisasi, event korporat. Tahun ini juga alhamdulillah kami sudah mulai berekspansi sehingga tidak hanya Kota Batu, kami juga sudah masuk ke dokumentasi tingkat provinsi, yaitu di Jawa Timur. Beberapa kali event kami alhamdulillah dipercaya untuk mendokumentasikan event-event sekelas provinsi. Market size kami sangat bervariatif. Untuk wedding di range usia anak muda. Untuk market size, jadi kami memberikan kotak-kotak, memberikan space-space di mana anak-anak muda, tim kami bisa berkolaborasi, bisa berekspresi di sana. Mulai dari event wedding, event corporate, event organisasi, dan juga di beberapa bulan kemarin kami sudah berekspansi bagaimana graduation atau wisuda kampus itu juga kami masuki, karena memang market di situ bisa dibilang lumayan bagus. Partum Tim dalam menjalankan usahanya, kami memiliki beberapa cara agar kita bisa menyentuh hati klien. Pertama, lewat omongan orang. Jadi klien kami yang pertama percaya dengan kami,
otomatis akan disebarkan atau istilah dalam bahasa Jawa getok tular, dan itu terbukti ampuh. Selanjutnya kami juga membangun branding kami lewat media sosial, Instagram, TikTok. Di media sosial kami membangun beberapa brand nama. Yang pertama ada Partum Team, di sana untuk sebagai portofolio kami tentang wedding dan juga pre-wedding. Dan ada Partum Team Entertainment, di sana kami membangun brand kami sebagai vendor yang mendokumentasikan event-event, mulai dari event corporate, event organisasi, kami buat portofolio di sana. Serta yang paling baru yaitu Part Graduation, di sana kami membangun bahwa kami juga bisa terkait kebutuhan dokumentasi wisuda baik personal maupun secara grup. Dalam perjalanannya Partum Team di awal itu ketika corona ya memang tantangan sangat berat bagi kami, bagaimana mengelola anak muda karena memang itu aset terbesar kita, sehingga teman-teman semua tim kami bisa berekspresi di sana. Perjalanan kami di tahun-tahun selanjutnya alhamdulillah banyak sekali kemudahan yang kita dapat. Sangat saya pastikan bahwa Partum Team dapat diterima oleh masyarakat. Dulu kami berdiri di tahun 2021 dan sekarang tahun 2024, jadi sekitar 4 tahun kami sudah dipercaya oleh masyarakat, kami sudah membangun bisnis model yang baik, bagaimana dokumentasi itu bukan hanya tentang bagaimana cara mendapatkan pundi-pundi keuangan, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi klien bahwa kebutuhan dokumentasi itu bagaimana, dan tak kalah lupa terkait bagaimana kita bisa mengabadikan momen sehingga ketika orang lihat, orang menonton ulang ataupun melihat ulang foto maupun video yang ada, bisa merasakan bahwa pada saat momen-momen tersebut, momen-momen yang mengharukan, momen-momen yang bisa dikenang kembali. Harapannya Partum Team dalam 3 tahun ke depan bisa memperluas usahanya, karena pada saat ini kami juga masih berplanning agar bisa memiliki studio sendiri. Jadi sementara ini masih dalam rumah, dan harapannya mungkin di 3 tahun ke depan saya bisa mulai membangun studio, terus juga memiliki manajemen yang lebih baik lagi, tim yang lebih solid lagi, sehingga semuanya bisa berkolaborasi pada Partum Team. Partum Team memiliki dampak sosial yang bagus sekali. Kami sangat dipercaya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batu. Jadi kami sering bagaimana kami memberikan sponsorship maupun menjadi media partner, memberikan bantuan-bantuan, meskipun kita secara bisnis kita menerapkan bagaimana bisnis itu seharusnya. Ketika ada kesempatan kami biasanya memberikan sponsorship ketika event-event itu memang untuk event-event sosial, mulai dari santunan, terus juga bagaimana tiap tahun alhamdulillah kami juga dipercaya kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitar kami. Serta kami juga mendidik agar tim kami tetap memperhatikan bagaimana lingkungan itu seharusnya dijaga. Sebelum event bagaimana, setelah event bagaimana, sehingga kami bisa merawat bumi tercinta ini dengan baik. Dulu pernah kami terlibat secara langsung ikut menanam pohon, sehingga kami secara brand itu juga ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan ini, mulai dari yang tadi saya sebutkan, yakni menanam pohon, terus juga membersihkan sungai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Syahri, salam diplomat. Pergi ke pasar untuk membeli semangka, pulangnya memasak rendang. Semoga ide ini bisa kita laksanakan bersama menuju kesuksesan yang gemilang. Ya, kita tadi sudah menyaksikan satu video atau Company foto, profile, betul. Dan pastinya juga kita sekarang mau tanya-tanya secara langsung. Silakan Putu tanya. Company profile dari mana? Dari ya. Itu Dari company profile dari Partum. Ya, dari Partum Team. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kami awal berdiri, terus juga bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan, serta bagaimana kita memanajemen tim agar
apa yang diharapkan oleh klien, karena kita kan bergerak di bidang jasa kan. Nah, itu klien kan istilahnya yang kita rajakan. Jadi apa yang diminta oleh klien harapannya bisa kita wujudkan semua. Nah, itu. Tapi kalau misalnya gini Mas, dari 4 orang itu kan pasti punya idealis masing-masing. Iya, betul. Tergabung dalam Partum Tim. Nah, Partum Tim sendiri idealisnya itu ke arah mana sih? Maksudnya ciri khasnya Partum Tim dalam menggarap Oke, sebuah proyek itu nice, gimana? nice. Kayak warnanya apa Oke. Apa? Terus kan sekarang ada yang ini, yang foto yang diputer itu loh Mas, seret itu loh, yang ada. Iya. Seki-seki, ya. Nah, itu nggak tahu apa namanya itu. Itu ya di salah satu bidang memang ada itu. Nah, kalau Partum Tim sendiri itu sesuai dengan namanya kan, itu berasal dari bahasa Latin artinya tim kreatif. Jadi kita itu lebih menonjolkan tentang sisi kreatif, serta kalau kita ketika di event-event wedding, karena kami kan salah satunya mengerjakan di fotografi, videografi tentang wedding kan, itu tentang bagaimana klien itu bisa ketika melihat entah 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, itu feel-nya ketika melihat fotografi atau videografi yang kita hasilkan sesuai atau sama rasanya ketika hari H pelaksanaan. Berarti tidak menghilangkan Esensi, atmosfernya, betul, esensinya betul, ya. betul, betul, Oke. betul, betul. Nah, Mas mengawali berarti Ya. kalau 2021 ya, Ya, untuk betul. mengawali sampai sekarang 2025 kan 25, hampir berapa ya? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun, Hampir ya. 4 tahun. Itu apa? Merah bibir kamu, garam dan madunya apa? Wow, merah bibir kamu tiba-tiba kaget. Iya kan? Apa Asam sih? dan garamnya apa kan pasti apalagi Pasti kalau merasakan, toh. banyak Iya, kenalan di dalam satu bisnis itu pasti Iya. agak susah gitu ya. Nah, ya banyak sekali sih kalau karena memang saya juga istilahnya selaku yang menjadi pimpinannya atau menjadi leadernya, mengusahakan bagaimana agar masalah-masalah itu bisa diselesaikan di tahun-tahun awal. Ini juga menurut saya hari ini masih ada beberapa case-case yang harus bisa diselesaikan di tahun-tahun awal sebelum kami menginjak di usia 5 tahun. Tapi apakah dalam waktu 4 tahun itu kan biasanya sikap atau ego masing-masing kan sudah mulai keluar dan mulai Ya, ketahuan betul, gitu. betul. Nah, mungkin maksud dari pertanyaan saya adalah gimana sih caranya menanggapi keempat orang ini biar katakanlah tetap satu visi dan satu misi gitu. Ya, terutama yang menurut saya penting adalah sering ngobrol, Oke. komunikasi. Iya sih, Intinya kan di penting sana. Ya, Komunikasi, ya, ya. sering kita komunikasi, terus juga kalau kan kita ngomongin bisnis. Nah, ketika waktunya nggak bisnis, umpamanya pas malam gitu, nggak waktunya kerja, kita usahakan ngobrol santai. Oke. Nah, ketika di sana kan saya bisa mendalami sikapnya masing-masing tentang karakternya Pendalaman masing-masing. personal gitu Ya, ya. Deep talk lah ya biar betul saling istilahnya Gen Z hari ini kan mengenal. deep talk. Deep Ya, talk luar biasa gitu. sekali. Jadi harus ada chemistry dulu satu sama lain, Betul. baru akhirnya kerjasamanya itu terbangun gitu ya Mas. Ya, Adi? betul. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tren nih, yang sekarang, Ya. apa sih yang dipinginin sama orang-orang kalau mau mengabadikan momen gitu? Oke. Pengen yang kayak gimana? Ada nggak sih tren tersendiri gitu? Ada memang. Hari ini ya kalau trennya di mana tahun 2025 kita bilang 2004 2025 ya. Iya. Tren kalau kita bilang wedding, yang pertama tentang mood weddingnya bagaimana. Ada yang kadang minta yang dreamy, terus juga hari ini tentang bagaimana dokumentasi wedding itu malah minta yang candid. Terus juga ada lagi, jadi klien hari ini sangat beragam sekali istilahnya. Ada juga yang minta bagaimana agar istilahnya itu tidak tampak wajahnya, tidak terlalu tampak. Oh, nggak Ngeblur perlu gitu. di-expose wajahnya, jadi kayak Ya. ada belakang, Nah, ada yang bayangannya doang, kayak gitu. Siluet. siluet, kadang ada yang minta gitu. Macam-macam ya Mas ya, berarti Iya. tergantung kliennya ya balik Ya, lagi. tergantung kliennya dan kita sebagai vendor bagaimana caranya bisa mewujudkan tersebut. Iya sih, masuk akal sih. Yang Karena kan paling Ngomong-ngomong masalah klien ya, kan pasti ada Iya. kayak klien yang ya menguji kesabaran, Adrenalin. kreativitas gitu ya. Jadi Iya, kayak iya. selama beberapa tahun ini pernah nggak sih kayak dapat klien yang agak di luar nurul gitu? Ya namanya berbisnis ya memang pernah, mestinya pernah, dan kita malah
3 kali kalau nggak salah. Oh ya? 3 kali kliennya dengan istilahnya mirip-mirip lah secara sifatnya gitu. Apa yang membuatmu usia kita terus harganya minta yang paling rendah gitu. atau gimana? Ya. Yang pertama kadang itu karena kita memang berangkat dari bawah ya, otomatis secara klien banyak yang istilahnya klien-klien istilahnya middle bottom. Middle bottom sehingga banyak klien-klien yang harganya memang sudah kita buat HPP-nya segitu. Nah, ternyata ada yang nego lagi. Nah, terus kita berikan pengertian bahwa kalau harganya kita turunkan lagi, maka kita bakal kesulitan pengelolaannya, manajemennya, karena kan kita di bidang jasa. Nah, gitu. Terus juga kalau alhamdulillah sih hari ini bisa kita bilang Partum Tim hari ini sudah naik di middle, bukan lagi middle bottom, tapi Oke. di middle, gitu, alhamdulillah. Jadi sudah punya standar ya di 4 tahun ini ya Mas ya. Nah Mas, Di Denggo bisa pakai HP gitu kan ya. Boleh tapi pakai HP gitu. Mbak Dino kan? tapi Mas pernah punya pengalaman nggak sih kalau di TikTok kan sering aku lihat fotografer sama videografer itu mengeluh saat backgroundnya warnanya hijau, pink, oranye gitu, merah. Kalau di daerah-daerah yang mungkin masih mohon maaf agak melipir paham, gitu kan paham. pasti warna-warnanya untuk backgroundnya Ya, seperti itu. Apakah sangat pernah corak sekali ya. menemui seperti itu kejadian-kejadian seperti itu? Terpalnya itu warnanya Biru gitu kan. Wow, terpal. Nah, iya. Terpal, dia bilang. Jadi kalau hari ini ya, saya bilang Partum Tim hari ini alhamdulillah belum pernah seperti itu. Karena apa? Yang pertama, sebelum kita dealing, kita tanya-tanya terlebih dahulu dan juga kita berani memberikan rekomendasi. Karena apa? Nanti seperti venue, terus juga dekorasi itu kan bakal berpengaruh ke hasil. Betul. Gitu. Makanya kita selalu komunikasikan di awal, memberikan rekomendasi. Kalau memang beliaunya enggak terima dengan apa ya, mohon maaf ya, umpamanya enggak terima dengan apa yang kita sarankan, ya otomatis harus menerima konsekuensi yang ada. Harus tahu resikonya. Berarti secara tidak langsung memang sebelum dealing itu kalau pekerja jasa menurut Mas harus ini cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Benar. Betul ya? benar. Ya harus cari tahu dulu ya. Iya, cari Maksudnya tahu, terus. konsepnya seperti apa baru dealing, bukan dealing dulu baru cari tahu. Artinya nanti kejebak kan. Betul sekali. Tapi kalau sekarang itu ya sudah kita break dulu aja. Nah, ingetin nggak pertanyaanku ya? Aku mau Apa? tanya apa? Kalau misalnya wedding itu kan ada yang namanya wedding planner. Jadi kita konsultasi gitu. Nah, apakah kalau apa namanya video sama foto itu kita juga bisa konsultasi dulu entah wedding, wisuda atau acara apapun. Ada nggak sih misalnya kita punya kesempatan untuk mau konsultasi dulu enaknya kemana karena aku nggak punya bayangan sama sekali. Nah, nanti kita bakalan tanyain setelah yang satu ini tetap di Slideshow. Oke, balik lagi tentunya Sobat Selai semuanya di segmen kita kali ini kita mau membahas masalah apa nih Srina? Itu tadi kalau misalnya kita mau pakai jasanya Mas Syahri Partum Tim, ada nggak sih kesempatan kita untuk konsultasi dulu? Mas, aku punya acara begini, enaknya dibuat video momennya kayak gimana ya? Itu ada nggak sih? Oke, nah ketika bilang istilahnya umpamanya klien nih datang ke kita terus ingin konsultasi terlebih dahulu. Kita sangat melayani hal tersebut. Malah kita lebih enak ketika klien mau terbuka istilahnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita membangun mindsetnya masyarakat atau mindsetnya klien kan kita tawarkan berupa list-listnya. Nah, kalau memang klien sudah hadir terus juga konsultasi terlebih dahulu, maka kita lebih enak dan juga bisa memberikan beberapa rekomendasi sehingga moodnya itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke. Itu kayak semuanya lebih tertata, lebih gampang. Konsepnya itu terarah ya. Kalau wedding dreammu kayak apa? Wedding dreamku punya pasangan dulu sih. Enggak, itu kan pasti. Tapi kan kalau sudah punya pasangan kan namanya orang kan kayak apa? Kayak princess.
Aku kepengen ini. Apakah di- syar'i? Enggak di Oh, enggak. outdoor. Di taman. Jangan ada masku di situ. Jangan ngomongin syar'i kamu. Di ini loh di outdoor Oh, yang fairy tale tapi. Fairy tale. Fairy tale. Jadi peri-peri ya. Jadi peri-peri, tapi yang intimate aja yang nggak usah rame-rame gitu. Oh, kalau kamu Ci, seandainya waktu boleh kembali. Wedding dreammu kayak apa? Sebenarnya tapi emang ya kayak ternyata setelah kesini tuh banyak tren-tren wedding-wedding gitu. Ternyata kayaknya yang lebih seru tuh emang yang lebih intimate. Karena kan Intimate. kita tahu siapa aja Siapa yang hadir. Betul. Jadi, bener. kan kadang gini, kita tuh ngundangnya banyak sampai ratusan orang, tapi kita nggak Sampai tahu ribuan. ini siapa ini Iya, siapa gitu kan. iya, Jadi iya, kayak iya. kurang mingle gitu. Terus nggak mau yang kayak ditata di Kuadrik, Kuadrik, pelaminan. gimana gitu. Tapi lebih yang kayak mingle, Kayak orang ngobrol sama orang luar ya. teman. Lebih santai. Kalau kamu ada aja kamu dapat pasangan kan. Aku pingin nikahnya itu yang ya intimate, Iya. cuman tetap glamor. Harus ada panggung di tengah yang bulat untuk Iya. show. Oh, Nah, gitu. yang show Terus kamu. iyalah. Terus apa? Rontebelan gitu ya. Terus aku nggak mau lama-lama, cukup 2 jam saja, tapi mulai awal sampai akhir itu semuanya masuk di acaraku. Jadi Benar. bukan yang apa aku nunggu tamu. Iya. Capek Part sekarang. 1, part 2, part 3 gitu ya. Capek. Karena kan itu kayak momen yang memang harus Rayakan dirayakan semuanya. Iya. sama orang, tapi yang kita dekat dan- dan tahu perjalanan kita. kayak Betul. gitu kan. Dan kan karena aku sudah nggak punya bapak ya, jadi aku nggak mau ngundang orang banyak-banyak gitu loh. Jadi intinya Intimate intimate, aja. ya nggak banyak itu paling 1000 orang kalau saya. Itu nggak banyak. nice. Bayangin bapakku kalau masih hidup, bapakku tuh tukang bowo dari dulu sama ibuku itu. Jadi pasti yang diundang tuh listnya tebel gitu. Makanya kan kalau aku bilang nggak banyak dariku, 1000 itu nggak banyak. Itu kalau aku. Cuman sepertiga lah ya. Nggak 1000 seperti deh. bapakku sama ibuku Secuil. dulu, kalau seandainya bapakku masih ada pasti yang diundang lebih dari 10.000. Aku yakin, aku tuh bingung gitu loh. Ya, itu acara di Korea. Iya, makanya Pak Konser. habis nikah kan butuh biaya lagi ya, sudah bapak bawa no wis diundang akeh gitu. Itu kasihan fotografernya nih. Nah, Meledos pernah nggak sih kiranya 10.000 punya orang. pengalaman gitu kalau undangan banyak gitu kan, pasti yang minta foto banyak dan Banyak, pasti tidak hanya fotografer saja yang sibuk, tapi rata-rata mohon maaf biasanya asistennya yang ngefotoin pakai kameranya pakai handphonenya si tamu gitu. Pernah punya pengalaman yang kayak gitu, akhirnya kayak nggak bisa deh aku kayak gini, jadi harus dibagi deh kalau seandainya aku ngefoto. Harus ada keterangan kalau nggak pakai handphone nanti bisa langsung di scan gitu atau Oke. gimana Mas? Ya, jadi kami ya sesuai ternyata match ya dengan yang disampaikan Masnya. Jadi menghadapi sebuah case itu, kalau sebelum-sebelumnya memang di 2 tahun kemarin kita memang kalau istilahnya tamu yang minta foto di pelaminan kita bantu pakai HP-nya. Nah, kalau hari ini kita pakai QR code. Jadi tamu itu langsung bisa mendownload hasil fotonya sudah dari kamera lewat QR code yang kita sediakan. Jadi nggak Oke. perlu minta tolong fotoin pakai apa. Fotoin. Tapi itu makin rugi nggak sih Mas? Maksudnya kan akhirnya kita bisa akses foto-fotonya gitu. Atau ya sama aja sebenarnya nggak apa-apa, cuman mempermudah aja. Lebih mempermudah kinerja kita dan juga secara hasil itu kan ketika dari kamera kan otomatis sudah dibantu dengan lighting yang proper. Iya sih, lebih bagus lah. Katakanlah mau di-upload saat itu juga, si fotografernya nggak malu dengan hasilnya, si kliennya puas dengan hasilnya kan gitu, kan sudah proper. Nah ini gitu. ngomong-ngomong, kita kan kayak udah tahu hasilnya dan lain-lain gitu ya. Nah untuk harganya nih, kalau ada yang mau Booking. pakai jasanya dari Partum Team, ini kira-kira kisaran dari berapa untuk acara-acara wedding itu atau gathering itu sendiri harganya, atau sama semua sebenarnya? Oke, jadi kalau wedding sendiri itu kami punya paket tersendiri. Wedding, pre-wedding, post-wedding itu kami punya paket Emang sendiri. post wedding itu yang apa? Jadi setelah itu, nikah mau foto-foto ala-ala kayak gitu. ada kok, kita pernah. Setelah nikah ada foto-foto lagi? Maksudnya Iya. masih dalam satu rangkaian acara itu? Enggak, bukan? Enggak. jadi harinya beda.
harinya beda, hampir sama kayak I gitu. see. Ala-ala kayak pre-wedding tapi dia udah nikah. Iya. Kan jadi udah sah. Mau secara gaya yang gimana-gimana kan nggak takut nggak awkward lah. haram gitu ya. Ya. Karena Iya, udah iya. sah gitu. Itu ada berarti ya sekarang ya? Ada Mulai presisnya. dari harga berapa Mas? Kalau mungkin berkenan boleh disebutkan, kalau tidak itu oke, nggak Atau kayak masalah. rate aja bisa Oke, berapa ya. gitu. Kalau rate kami itu rate paling basic, itu kan ada di foto saja, itu kami di sekitar 3 jutaan. Oke. Itu nggak apa-apa kita sebutkan saja, karena memang harganya kita hari ini masih segitu. Oke. Terus juga kalau memang paket lengkap semuanya, kita bisa sampai di angka 5. Oke. Itu foto dan video ya. Foto dan video. Itu gitu. kayak untuk pre-wed, wedding, terus post wedding itu sama semua harganya. Hampir lah, hampir. Nanti kurang apa lengkapnya kita nomor di bawah ini. Oh, Dimas, jangan lupa nomor di bawah lo ya. Di mana? Di atas. Di atas ya. Oh, di atas ini berarti nomornya Dimas ya. Oke, Supaya mampus, serius mampus dikit ya. kau. Oke. Dan juga- Mulai kemarin sudah ada nomor-nomor ya, Dimas. Ingat kamu. Ingat kamu. Gimana? Oke, nah juga kita itu Partum Tim bukan hanya tentang wedding. Hari ini kita juga ngerjakan tentang event-event. Jadi Oke. di tahun 2021 itu memang secara aspek atau secara market itu kita bergerak di wedding. Nah, di tahun selanjutnya karena memang kebutuhan pasar ya, kita sudah bergerak di tentang event ya. Aku juga pernah bertemu dengan Mas Aryo di kemarin event ya. Di mana, Mas? Pas event di Pertamina kemarin. Ingat Oh, nggak? jangan sebut. Nggak boleh ya? Nggak boleh Maaf. di-posting. Pertamina. Nanti Dimas tolong didit ya itu ya. Nanti aku kena deh audit. Jadi pernah kayak di event-event gathering, Ya. Oh iya, event yang kemarin itu. boleh. Ya. Cuma makan-makan itu. Ya, makan-makan. Nah, itu kan kita sering hari ini Iya, 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 event-event. Jadi dokumentasi kebutuhannya kan foto, video. Iya. Terus juga hari ini ada kebutuhan klien yang kadang unik-unik. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang Jadi tuh sudah banyak bisa nggak? itu yang anak-anak sekolah tuh apa? Foto Foto yearbook. Yearbook. kayak Nah, ini kami lagi proses. Oke. Yearbook. Wisuda Mas. Wisuda, kalau wisuda sih sementara karena masih ada beberapa trial and error, Error, jadi oke. sementara masih Belum ya? Karena Oke. beda ya konsepnya ya Mas ya. kalau wisuda ya. Konsepnya ya hampir sama, tapi istilahnya karena market yang hari ini sudah terbentuk, istilah marketnya apa wisuda yang terbentuk Hah? di orang-orang itu dengan rate segini, kita masih bingung menyesuaikannya. Oh, Oke. I see. Kita break dulu ya. Di segmen terakhir nanti saya ingatkan pertanyaan saya itu apa sih perbedaan dan tantangan ngefoto wedding dan ngefoto event. Oke. Gitu. Karena kita juga ingin tahu nih apa ya keunikannya dan apa sih hal yang ingin dikenalkan bahwasanya kalau pakai kita, kalau event itu ciri khasnya ini, kalau wedding ciri khasnya ini. Kenapa harus pakai partum tim Betul. untuk acara? Jadi jangan kemana-mana ya Sobat Yes. Selai. Tetap di Selai Show segmen terakhir kita bakal bahas itu. Oke, di segmen terakhir ini kita mau membahas apa tadi? Kenapa kok harus Partum Tim Ya, yang ya. Dan- menemani mengabadikan momen kebahagiaan kita semuanya. Iya, dan perbedaan ini nih apa ngefoto atau ngevideo wedding sama event. Oke, baik. Jadi perbedaan kita jawab perbedaan Dulu ya. boleh. Perbedaan wedding dengan event. Jadi kalau wedding itu mesti pakai istilahnya pakai mood wedding. Gitu. Jadi punya semacam tema-temanya. Oke. Kalau event itu kebanyakan tentang bagaimana kita kan pasti ada setelah ya Masnya juga tahu ya karena kita hampir sama lah secara dunia kan hampir sama. Nah, jadi setelah kita ngefoto atau ngevideo kan ada proses editing. Nah, kalau editingnya wedding itu mesti pakai mood, pakai mood Oke. wedding atau preset-preset yang sudah kita buat. Nah, kalau di event itu ada tetap pakai seperti mood tadi, tapi lebih banyak ke clean. Jadi yang lebih bersih, terus juga tentang bagaimana kelihatan lebih luxury-nya gitu. Kalau boleh milih, Mas, Ya, mending ngefoto atau ngevideo wedding atau ngefoto atau Gathering. ngevideo event?
Kalau boleh milih loh nih. Kalau boleh milih ya, saya keduanya. Kalau dari dua salah satu pilih mana? Kalau kan karena saya sudah timnya alhamdulillah sudah banyak kan hari ini ya. Kalau saya sendiri lebih ke event. Event, oke. Event. Kalau teman-teman yang lain karena sudah memang saya sebagai istilahnya di leadernya sudah bisa membagi-bagi. Oh ini teman-teman cocoknya di event, cocoknya di wedding. Kalau aku cocok di wedding karena banyak stall dan banyak makanan kan. Banyak saweran. Nah, pertanyaan terakhir tadi apa sih, Nis? Oke. Kenapa sih kok harus Iya. partum tim yang kita Terus kemana harus pilih? cari partum tim? Oh, Ada di Instagram sosmednya atau di apa? mana? Oke, baik. Nah, jadi kenapa kok klien lebih kita sarankan untuk memilih jasanya di Partum Team? Karena apa? Yang pertama, Partum Team ketika mengerjakan sebuah proyeknya itu dengan senang hati dan kerja pakai hati istilahnya. Kerja pakai hati itu yang paling penting ya kan. Jadi nggak gerundel-gerundel gitu ya Mas ya. Betul. Kayak bayaranku segini ya udah aku kerjanya gini aja gitu. Kayak siapa? Kayak kamu ah? Selalu Lebih ke kita sih. Terus Di mana harus cari ya. partum tim kalau mau Lihat kepo-kepoin katalognya. mana? Oke, nah, jadi kami ada di hampir semua sosmed. Yang pertama di Instagram, bisa dicek di @partumteam, terus Oke. juga kalau event di @partumteam_entertainment. Nah, selanjutnya di TikTok juga ada itu di Partum Team gitu. Pokoknya all sosmed ada lah ya, langsung cari partum tim. Nah ini mungkin ada closing statement untuk sobat selai semuanya yang sudah terjun di dunia fotografi dan videografi. Apa sih pesan yang mau disampaikan sama Mas Syahri? Oke, kepada rekan-rekan semua yang bergerak sama bidangnya dengan saya, tetap semangat. Memang tantangan di dunia ini bertambah. Apalagi kita sekarang menghadapi tentang AI, bagaimana kita sebagai vendor di dunia fotografi dan videografi terus meningkatkan kualitas kita, bukan hanya tentang kuantitas tapi kualitas, sehingga klien-klien yang masuk ke kita itu semuanya bisa terdelivery dengan baik apa yang diinginkan. luar biasa. Kalau menurut aku sih, kalau aku jadi dosen pembimbing, dosen penguji, aku kasih nilai A+ ini. Langsung ya, langsung Lulus. Saya kasih gelar S2 langsung. Karena kualitas dan kuantitas memang harus layak dijaga dan harus Betul. dijaga karena itu tadi ada harga, ada Ada rupa rupa. gitu. Dan yang Nah. terpenting adalah kerja dengan hati. Kerja dengan hati, kualitas akhirnya klien bisa repeat order. Iya, jangan minta yang bagus tapi harganya murah. Maksudnya kayak nawarnya tuh kayak Make nawar. sense. Ya, ya ada harga ada rupa lah ya. Kalau Iyalah. yang bagus ya harus mau mengeluarkan kocek yang agak lebih. Iya, karena semuanya itu Yes. Proses orang kan masing-masing ya, Iya. dapat formulanya itu Apalagi ya. jasa kan ya. Betul. Ya semoga habis lebaran ini jobnya makin banyak ya Mas, Amin, karena kan nikahan, amin. terus acara-acara gathering kembali lagi ya. Amin. Nah di bulan puasa ini lebih banyak apa yang ngitutnya sama bersih-bersih itu ya akhirnya. Betul Kemarin sekali. ada, By the way, kemarin saya ada ada. fotoku nggak sih? Ada dong. Kirimlah Mas, kirimlah. Siap. Instagramku tuh insight-nya tinggi loh. Aku soalnya udah gak bawa fotografer sendiri. Enggak, fotograferku udah meninggal. Oh iya. Iya meninggal, si Firmoy kan meninggal. Iya kan, kamu kan kenal juga sama Firmoy kalian. Bahkan kamu kenal dari aku. Iya, tapi kan dia lebih dekat sama aku dan sama kamu. Enggak. Dia soalnya capek sama Aryo. Kirimlah Mas ya nanti Oke, ya. Oke. siap. Tentunya Terima kasih ya untuk Partum Team. Betul. Dan juga terima Siap. kasih untuk Sobat Selai semua yang Ya. nonton Slideshow edisi hari ini. Jangan lupa kalau mau ada event apapun itu untuk mengabadikan kebahagiaan kamu semua pakai jasa dari Partum Team. Ya, sebentar sebelum closing, Ci kamu pindah sini, Ci kamu di sini. Oh, iya. Dekatnya Mas sini. Wes, salah. Enggak, ini bentar penutup. Iya. Oh, aku Enggak pakai. Oh, boleh. Enggak. Coba di ini di apa? Di close up mereka berdua. Coba kita ingin tahu. Jangan gitu, kamu di itu close up. jangan gitu. Sungguh senangnya pengantin baru. Sing kesel, sing rewang. Duduk. Apa yang saling?